Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa qurrati ayunina wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, para hadirin dan mustami'in yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah termasuk di antara hamba yang dipilih untuk senantiasa mengabdikan diri kepadanya. Termasuk di hari libur seperti ini kita manfaatkan untuk menambah pemahaman dan pendalaman tentang agama kita. Sebuah amal yang diwajibkan oleh Allah, karena agama Islam tidak bisa diamalkan tanpa ilmu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah dan Anda sekalian jika mendapati dirinya cinta kepada ilmu. Lebih-lebih ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kepada pokok-pokok agama, yang sekiranya kalau pokok-pokok ini baik maka agamanya akan baik, kalau rusak agama akan rusak. Karena ini termasuk ilmu yang fardu ain, tidak bisa diwakilkan kepada yang lain atau tidak bisa diwakili oleh orang lain. Masing-masing kita harus menimbanya, harus berguru tentangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat semuanya. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, para mahasiswa, para bapak ibu rahimakumullah, kita berada di majelis kelima, bicara tentang dua kalimat syahadat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Soal keimanan sudah kita terangkan bagaimana ijma' ahli hadis, dan ini jumhur salafus saleh, dan ini adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa al-iman qaulun wa amal, yazid wa yanqus, yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, wa annahu yajuzul istisna'u fihi. Ini kesimpulan ahli sunnah, perlu saya ungkapkan lagi karena menjadi dasar. Jadi iman ini terdiri dari ucapan lisan, ucapan hati. Terdiri dari amal anggota badan dan amal hati. Iman ini bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena berbuat taat, berkurang karena berbuat maksiat. Dan iman ini boleh kita mengucapkannya dengan insya Allah. Saya mukmin insya Allah. Jadi membuat istisna atau pengecualian itu boleh menurut ahlus sunnah wal jamaah, bukan karena ragu-ragu, tapi karena tabarukan billah azza wa jalla. Baik, kita juga sudah mempelajari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Itu ternyata berisi 4 hal. Kalau kita, siapapun Anda mengatakan saya beriman pada Allah, itu artinya beriman bahwa 1, Allah itu ada. 2, beriman bahwa Allah itu adalah Rabb satu-satunya, Ar-Rabbu, Rabbul Alamin, yang berkuasa, yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki, yang menentukan nasib. Dan beriman bahwa Allah adalah satu-satunya al-ilah. Jadi mengimani
rububiyah Allah, lalu mengimani uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah itu adalah hak untuk disembah. Kenapa Allah satu-satunya yang punya hak untuk disembah? Karena Dia satu-satunya yang mencipta. Kemudian yang keempat adalah mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur. Itulah kandungan iman kepada Allah. Jadi jangan lupa ada 4 hal. Kemudian kita lanjut sekarang dengan iman kedua, iman ketiga, dan iman keempat, insya Allah. Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini majelis kelima, pertemuan kelima. Iman kedua, iman kepada para malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-malaikah itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah malak, malakun. Malakun dengan fathah, bukan malikun. Kalau malikun kan raja. Malakun. Asalnya maklakun. Maklakun pakai hamzah. Kemudian hamzahnya ditakhfif, dibaca ringan, dibuang sehingga malak. Ada juga yang menyebut asalnya maklukah, maklakah, ya, maklukah atau maklakah atau malakah. Ada 3 ya. Ada maklukah, maklakah, malakah. Artinya sama, ar-risalah. Maknanya sama, yaitu risalah. Risalah itu ya tugas. Al-malak ya berarti sama dengan al-malak. Kenapa makhluk yang satu ini disebut dengan malak, disebut dengan malak atau maklak, yang kemudian dibaca malak? Karena makhluk ini menjadi rasul, menjadi utusan yang menunaikan tugas menyampaikan dari Allah Azza wa Jal kepada rasul manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu rasul itu ada 2, ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul dari kalangan manusia. Itulah untuk pengantar. Baik, sekarang secara istilah kita baca qala al-muallifu rahimahullah. Sanian, ar-ruknu tsani, al-imanu bil malaikah. Man humul malaikah? Siapakah malaikat itu? Maka jawabannya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita alhamdulillah insyaallah taala semua sudah hafal rukun iman yang 6 dan harus hafal, harus diulang-ulang. Karena kita sangat prihatin melihat ada banyak anak muda, anak-anak ya setingkat SMA, putra atau putri, ditanya enggak paham. Itu biasanya yang sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah umum rata-rata enggak paham, sudah tidak peduli. Mungkin di sekolahnya enggak diajarkan, dan enggak peduli, di rumah juga enggak dapat. Jadi hidupnya walaupun lahir dari orang tua muslim, tapi memang sangat memprihatinkan. Karena itulah kita ngaji seperti ini untuk diri kita sebagai mudzakarah, itu sendiri sudah ibadah. Untuk meningkatkan keimanan, untuk mengingat-ingat sebagai bahan dakwah, untuk mendidik anak kita, ya apalagi ini direkam, ya bisa menjadi dakwah bagi siapapun yang ingin mendengarkannya. Maka silahkan kalau Anda merasa pelajaran ini berguna, bermanfaat ya bagi Anda atau bagi orang lain, silahkan di-share, dan itu bagian daripada dakwah.
bagian daripada tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan bagian dari tugas malaikat Jibril alaihissalam. Ya memang Bapak Ibu, di dunia yang seperti ini tidak ada balasan uang, yang ada balasan pahala dari Allah, ridho dari Allah, keberkahan dari Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beruntung. Taib, man humul malaikatu? Dijawab, hum alamun ghaibiyun. Mereka adalah satu alam gaib, satu alam. Karena beda nanti dengan alam jin, walaupun sama-sama gaibnya. Alamun ghaibiyun khalaqahumullahu, diciptakan oleh Allah Ta'ala yang maha luhur Allah. Min nurin, Allah ciptakan dari cahaya. Wa ja'alahum ta'i'ina lah, dan Allah menjadikan para malaikat ini ta'i'in, makhluk yang taat. Jadi tidak ada ceritanya malaikat maksiat. Ya. Ya karena itu sering kita itu kalau merasa bersalah itu ya sudah maklum kita kan bukan malaikat. Nah, artinya pengakuan bahwa yang tidak bersalah ya malaikat dari makhluk Allah. Makhluk yang murni diciptakan untuk taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadzallilina lah. Sini juga tolong bisa di-share oleh panitia kepada teman-teman bahwa kita ngaji ini ada kitabnya. Ya, gratis, bisa dilihat ya. Ada di website ya. Di websitenya Profesor At-Tayyar ada di sana. Saya juga ngambil dari sana. Tapi kitab aslinya dapat dari orang. Jadi saya dapat kitabnya dulu. Monggo bisa diikuti. Sekaligus latihan bahasa Arab, latihan baca kitab. Mutadzallilina lahu, tunduk kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Walikullin minhum wadhaifu khassahullahu biha. Untuk masing-masing dari malaikat ada tugas yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas khusus. Ya sebenarnya kita perlu juga yang namanya profesionalisme dalam kerja, ya. Kemudian setiap orang itu harus profesional, punya spesialisasi begitu. Nah contohnya malaikat sangat rapi dan tunduk patuhnya kepada yang memerintah itu luar biasa. Fajibrilu wukila bil wahyi. Malaikat Jibril diwakilkan, ditugasi ya bil wahyi, ngurusi wahyu. Wa Israfil muwakkalun binafhis suri, ditugasi untuk meniup sur. Jangan salah baca, kalau suar gambar, kalau sur sangkakala. Sur ya, bukan suar. Kalau suar jamaknya surah. Wa huwa aidan ahadu hamalatil arsy. Jibril juga selain mana ini ya? Israfil ya. Israfil ditugasi meniup sangkakala. Wa huwa aidan, Israfil juga ada tugas lain, yaitu ahad hamalatil arsy, salah satu dari pemikul arsy. Wa Mikailu muwakkalun bil qatri wan nabati, dan Mikail ditugasi ngurusi hujan, wan nabat, dan tanaman. Jadi soal seperti kita sudah ada yang musim hujan, ada yang belum, masih panas. Ya ini tugasnya malaikat Mikail.
Dan kita tidak boleh minta kepada malaikat Mikail, ya, karena tahu bahwa yang bertugas Mikail akhirnya apa ya, mendekatkan diri kepada malaikat Mikail. Entah itu dengan nazar untuk malaikat Mikail, atau sedekah atas nama malaikat Mikail, atau apa namanya, menyembelih atas nama Mikail, nggak boleh, ya syirik semua itu. Malaikat Mikail itu tidak urusan dengan yang lain, dia hanya mendengar perintah Allah. Titik, ya. Kalau soal meminta itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu ingat surat Al-Fatihah itu aja. Makanya kenapa Quran itu tafsirnya Al-Fatihah, udah Al-Fatihah saja, ya, sampean pahami, bagus, sudah jadi orang muslim yang baik gitu. Karena tauhid ada di situ, ukhuwah Islamiyah ada di situ, baroah ada di situ, ya. Baik, terus wa minhum man wukkila. Nah, di sini makanya juga syirik kalau ada orang minta ke Dewi Sri gitu ya. Aneh sekali, minta ke malaikat Mikail aja syirik, ini minta kepada siapa memang Dewi Sri itu? Siapa yang itu kan ngarang. Nggak ada keterangan dari Al-Quran, dari Sunnah. Nah, kalau kita orang Muslim itu kan ngarang berarti. Bagi orang Islam itu adalah kepalsuan. Bagi umat Islam, kalau dinisbatkan kepada Islam ya kepalsuan, tidak benar. Allah tidak pernah mengatakan itu. Rasulnya juga tidak pernah. Yang benar itu kalau untuk urusan tanaman apapun, mau padi, mau jagung, mau kacang, semuanya adalah malaikat Mikail, kaitannya dengan hujan, ya, untuk kesuburan tanah, untuk pertanian. Al-Mikail muwakkal bil qatri wan nabat. Wa minhum man wukila biqabdi arwah. Pokoknya Bapak Ibu, konsep dewa-dewa itu tidak ada dalam Islam. Itu aja, ya. Itu adalah di luar agama Islam. Jadi kalau kita sudah muslim ya sudah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jangan campur yang lain. Nanti merusak. Ya sama dengan susu dicampur dengan racun kan jadi rusak, ya. Jadi Islam, udkhulu fisilmi kafah. Jangan nanggung-nanggung. Karena itu perlu mencari ilmu untuk mantap keimanannya. Wa minhum man wukila biqabdi arwahi bani adama. Di antara mereka ada yang diberi tugas untuk mencabut nyawa Bani Adam. Ya, soal orang wafat Bapak Ibu setiap saat, setiap hari. Setiap saat, setiap hari. Macam-macam. Dan penyakit tertinggi yang menjadikan meninggalnya bangsa Indonesia ya penyakit-penyakit yang kaitannya dengan rusaknya, ada rusaknya darah karena rokok, karena narkoba, itu tinggi sekali. Rusaknya hati, jantung, itu adalah penyebab yang besar. Dan Indonesia darurat rokok, ya, perlu dipahami. Rokok merugikan semuanya, termasuk merugikan negara. Jadi katakanlah BPJS, dana BPJS yang untuk ngobati orang akibat rokok itu lebih banyak daripada pajak, ya, yang masuk dari tembakau gitu. Ya silakan, itu sudah penelitian resmi, ya. Jadi merusak fisik, merusak ekonomi, dan yang lebih merusak lagi merusak keluarga. Banyak bapaknya merokok, istrinya mati duluan kena kanker paru. Kenapa? Perokok pasif. Perokok pasif. Bapak Ibu rahimahullah, jadi tinggi sekali, ya, orang meninggal dan sakit karena rokok. Dan alhamdulillah sudah banyak kesadaran sehingga muncul peraturan-peraturan kawasan bebas rokok, rumah ibadah, masjid-masjid, rumah sekolah, pendidikan, pesantren, tempat umum, kantor-kantor. Ya sudah banyak kesadaran.
Nah, tinggal diri kita memang harus mengupdate diri untuk bisa sesuai dengan kesehatan, sesuai dengan agama, dengan ilmu. Bapak Ibu rahimahullah, dilanjut ya. Wa kullu dzi ruhin, dan mencabut nyawa setiap yang punya nyawa. Wa huwa malakul maut, yaitu yang disebut dengan malaikat malakul maut. Malak kan cuma satu. Malakul maut ini satu malaikat pencabut nyawa. Apakah cuma satu? Oh, ada, tenang, ada temannya, yaitu wanuhu dan awannya, dan malaikat yang menjadi timnya banyak. Bagaimana? Nggak tahu, itu bil ghaib, nggak perlu dibahas ya, percuma dibahas, cukup diimani yang ada ya. Lalu tenaga pikiran yang ada dalam diri kita silakan untuk yang bermanfaat, untuk bekerja, untuk meneliti gitu. Bukan untuk mempersoalkan akidah, itu nanti hasilnya malah sesat ya. Wa khairu dzalika mimman alimna a'malahum, dan lain sebagainya dari malaikat yang kita tahu amal-amal mereka, wa dhaifahum, dan tugas mereka, wa mimman la na'lamu, maupun dari malaikat yang kita tidak tahu. Karena itu wajib mengimani secara global dan kemudian wajib mengimani secara rinci. Ya, adapun adanya keterangan rincian fulan nama malaikat, tugas malaikat, maka wajib diimani secara rinci. Bagaimana kita mengimani malaikat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillah. Bagaimana kita mengimani malaikat? Satu, nu'minu bi'annahum alamun ghaibiyun. Alam, jangan dibaca alim. Alim orang alim ya. Alam, alamun ghaibiyun. Ini namanya kitab gundul. Kalau ada harokatnya ya kitab gondrong. Kalau ada maknanya ya, maka itu adalah kitab jenggot. Jadi ini kitab gundul. Alamun ghaibiyun la yusyahadun. Alam gaib yang tidak bisa disaksikan. Maka jangan mudah percaya pada orang yang mengatakan saya ketemu malaikat ya. Saya ketemu malaikat, saya diajari wiritan sama malaikat ini, malaikat itu ya. Namanya, apalagi namanya nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Sudahlah, itu namanya alam setan, alam jin sedang menyesatkan orang yang tidak punya ilmu, disesatkan model begitu. Jadi harus hati-hati. La yusyahadun, tidak bisa disaksikan. Waqad yusyahadun, terkadang bisa disaksikan. Berdasarkan hadis-hadis yang sudah ada, terkadang. Makanya kan ada hadis yang menceritakan ada malaikat turun menyerupai manusia, menemui fulan. Nah, itu ya untuk pelajaran bagi kita semua. Tapi kalau setelah itu ya hukum asalnya tidak dilihat. Kalau dilihat apa mungkin? Ya mungkin saja, misalkan dalam perang seperti sekarang. Sekarang adalah masih berlangsung peperangan antara bangsa Palestina yang dijajah dengan para penjajah, yaitu Zionis Israel yang didukung oleh Amerika, Inggris, dan negara-negara Barat. Ya, tentang setatar ganda atau kemunafikan dunia itu ya sudah maklum ya. Ada namanya hak asasi manusia, negara bangsa, itu semuanya tidak berlaku kalau untuk Palestina, tidak berlaku untuk banyak umat Islam. Hak asasi manusia hanya untuk mereka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, misalnya karena Palestina itu adalah dijajah sejak tahun 48 sampai sekarang, kemudian perkembangannya luar biasa. Di blokade yang tinggal sedikit yang namanya Gaza itu di blokade laut, darat, udara. Kemudian kalau yang di tepi barat itu adalah ya sudah Masya Allah, tiap hari ya selalu ada berita pencaplokan tanah, pembangunan perumahan baru
para Yahudi, ya, begitu seterusnya. Nah, dalam perang ini tentu perang orang yang terjajah berusaha untuk menyuarakan haknya, bahwa mereka tetap tidak ridha untuk dijajah, dan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, dan undang-undang kita pun adalah anti penjajahan, bahkan harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Ya, kita umat Islam bangsa Indonesia memang sangat punya kedudukan besar, punya peran besar yang diharapkan untuk bisa menolong bangsa Palestina, minimal dengan doa, ya, kemudian dengan berita yang benar, karena Zionis Israel itu membayar buzzer-buzzer internasional untuk memutarbalikkan fakta bagaimana rakyat yang dijajah membela diri, 75 tahun dijajah di pantai, jangan lupa pula Masjidil Aqsa terus ya disatroni, dirusak, dan jamaahnya juga ditangkap, dipukul, ya, dibunuh, ditembaki dan seterusnya. Itu sampai hari ini berlangsung. Dan itu adalah saudara kita, itu tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, berdasarkan Nabi SAW, bahwa di akhir zaman Islam itu yang paling tampak di dunia sebagai Islam itu di Palestina, ya. Jadi Muslim paling tampak keislamannya, paling zahir, paling nyata itu di Palestina. Dan kota Mekah lebih baik daripada Masjidil Haram, lebih baik dari Masjidil Aqsa. Itu adalah fakta-fakta agama. Termasuk tentara nanti yang terbaik ya tentara di Syam, Palestina dan sekitarnya. Termasuk negara Israel itu Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Bapak Ibu rahimahullah, karena itu silakan monggo saja kalau mau ingin berpahala membantu saudaranya, ya insya Allah kita siap menyalurkan ya bantuan kemanusiaan. Karena memang luar biasa kerusakan yang ditimbulkan ini dalam perang ini mulai tanggal 7 Oktober lalu ya, Sabtu 7 Oktober 2023 sampai hari ini, itu kerusakan serangan membabi buta Israel kepada Gaza maupun tepi barat itu kerusakannya 4 kali lipat. Jadi sama dengan 4 kerusakan 4 perang sebelumnya. 4 perang sebelumnya itu kerusakannya ditumpuk jadi satu sekarang. Sangat biadab, sangat luar biasa. Jadi termasuk air diputus, listrik diputus, bisa bayangkan. Bikin sumur enggak boleh. Kenapa saya tahu? Saya pernah mau bantu sumur. Dan itu katanya itu sumur kuno, sumur yang bisa menghidupi 2 desa, tapi sudah ditutup karena wajib ikut tokennya air PDAM-nya penjajah Israel sama listriknya, dan itu pakai token. Kalau tidak bisa bayar nggak ada air, begitu. Dan kemarin tuh diputus, pokoknya tidak manusiawi. Jadi diputar balikkan, nanti Palestina yang membunuh anak-anak, nyembelih anak-anak, membunuh wanita, itu semuanya adalah operasi kebohongan ya, melalui buzzer-buzzer internasional. Jadi jangan percaya dengan propaganda bangsa yang sedang menjajah dan sangat pembohong terhadap berita-berita terhadap yang menyudutkan saudara kita Muslim yang sedang dijajah, yang sedang mempertahankan Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya Nabi SAW, tempat Isra-nya. Baik, jadi walakin kalau misalkan pas perang di situ ada yang menyaksikan perang menang, menyaksikan ada pasukan berkuda pakainya putih-putih, ya nggak tahu siapanya tapi banyak sekali, ya insya Allah itu malaikat. Kalau hanya sebatas itu ya mungkin bisa dilihat gitu ya. Jadi seperti itu. Waqad yusyahadu. Walakin Allah salah, tapi hukum asalnya annahum la yusyahadun, tidak bisa dilihat.
Wa hum makhluquna min nurin, mereka diciptakan dari neraka. Tapi jangan berharap kalau malaikat nemui fulan, nganggur sama malaikat. Malaikat itu bukan itu urusannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu aja menunggu titah sami'na wa amanna, sami'na wa ata'na. Ya, itu malaikat. Jadi tidak ada yang model begitu-begitu. Itu biasanya ya setan mengaku-ngaku malaikat. Wa hum makhluquna min nurin, mereka diciptakan dari cahaya. Khadi'una lillah, mereka tunduk kepada Allah atamal khudu', dengan sebenar-benar tunduk. Qala Allah Ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah terhadap apa yang Allah perintahkan pada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Jadi itulah, jangan berharap yang lain. Kedua, nu'minu bi asma'i man alimna asma'ahum, man ulimna asma'ahum. Kita beriman dengan nama-nama man ulimna, malaikat yang kita diajari, asma'ahum, nama-nama mereka. Diajarkan pada kita nama-nama mereka. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israel, gitu ya. Jadi kita beriman. Satu, mengimani mereka ada alam ghaib dan seterusnya tadi. Terus kedua, mengimani nama-nama yang diajarkan kepada kita dari nama malaikat. Wa nu'minu bi wadha'ifa man ulimna bi wadha'ifihim, dan mengimani tugas-tugas yang kita diberitahu tentang tugas-tugas mereka. Baik, itu para jamaah rahimakumullah, cara mengimani malaikat. Sekarang apa sih manfaat dan buah kita mengimani malaikat? Satu, buahnya sangat besar, sangat berguna, sangat bermanfaat. Al-ilmu bi'azamatillah wa quwwatihi wa sultanihi, fa inna 'azamatal makhluqi min 'azamatil khaliqi. Kita jadi tahu tentang keagungan Allah, tentang kekuatan Allah, tentang kerajaan Allah. Karena keagungan makhluk merupakan bukti tanda dari keagungan Al-Khaliq yang menciptakan. Kalau makhluknya adalah seagung ini, bagaimana Al-Khaliq? Malaikat adalah makhluk yang agung. Subhanallah, sangat agung, sifatnya menakjubkan. Tidak ada lagi makhluk seperti malaikat. Ya, malaikat sendiri. Allah ingin menciptakan makhluk suci seperti malaikat. Allah ingin menciptakan makhluk mukallaf seperti manusia. Diuji, bisa menjadi baik, bisa mengungguli malaikat, atau bercampur dengan malaikat, bisa turun derajat sampai seperti hewan, bahkan lebih dari hewan, ya, saking rendahnya, dan bercampur bersama iblis. Jadi ya memang begitu. Sehingga kalau ada orang memang, kenapa sih Allah kok nguji kita? Mbok kita diciptakan suci. Lah udah, itu malaikat. Memang kamu dikehendaki jadi manusia, bukan jadi malaikat. Ya, ya silakan kamu ikuti ujian dengan baik kalau ingin bertemu malaikat. Ya, ada di surga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih terus ngomel-ngomel seperti itu, nanti kumpulnya dengan iblis, bukan dengan malaikat. Itu tergantung sikap kita bagaimana. Itu kan diuji, kita diuji. Nah, sehingga hati-hati kalau ngomong, kalau ngerjakan kan hati-hati, kan mengerjakan. Ngomong, nulis itu mengerjakan. Jadi itu pertama, mengetahui agungnya Allah. Jadi bukan Allah butuh malaikat, bukan. Ya, Allah memberi tugas ini itu Allah maha kuasa mengerjakannya. Wong sifat Allah itu kalau ingin sesuatu kun fayakun. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat? Ya memang Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, keagungannya. Padahal Allah tidak butuh malaikat. Allah nyuruh malaikat mencatat amal, padahal Allah sudah tahu, bahkan lebih tahu dari yang mencatat. Ya. Tapi sekali lagi Allah ingin menunjukkan keagungan kerajaannya, kekuasaannya. Nah, sehingga dari
malaikat ini saja kita sudah bisa menangkap, tambah ilmu kita bahwa Allah Maha Agung. Allah adalah Al-Azim. Allah adalah Al-Azim, Al-Jalil. Yang kedua, syukrullah ala inayatihi bi bani Adam. Kita jadi bisa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, mengakui kebaikan Allah, memuji-muji Allah. Atas apa? Ala inayatihi, atas perhatian Allah bibani Adama, kepada Bani Adam. Kita Bani Adam betul-betul diperhatikan oleh Allah. Haitsu wakkala min haula'il malaikati, di mana Allah menugaskan dari para malaikat itu man yaqumu bihifdzihim, yaitu malaikat-malaikat yang bertugas menjaga Bani Adam. Kita dijaga oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat tertentu yang menjaga kita dimanapun, kapanpun. Lebih-lebih kalau kita ahli zikir, zikir pagi, zikir sore, ahli berdoa, di tempat mana saja, di tempat angker, di tempat yang jarang dihuni orang, di tempat yang menyeramkan, ya, selalu begitu. Makanya kadang kalau kita tidur di hotel, kita tahu hotel tempat yang tidak seperti masjid. Tamu itu datang pergi macam-macam, kelakuannya ya macam-macam, ya nontonnya ya macam-macam. Pokoknya kamar itu ya belum tentu mereka sekian persen sholat. Banyak yang tidak sholat, mungkin juga main perempuan, mungkin juga main homer seterusnya. Terus suatu saat kita tidur di situ, ya sangat mungkin banyak setannya. Ya jangan lupa selalu berdoa agar tetap aman, nyaman, dijaga oleh Allah melalui penjagaan para malaikatnya. Ya begitu. Makanya ada juga triknya orang-orang sebagian yang sudah agamanya kuat, sudah ngaji, akidahnya kuat, apalagi sudah bisa meruqyah, itu kalau mau beli rumah yang murah selalu nyari rumah horor ya, yang dapat harga murah gitu. Didatangi pemiliknya agar dijual, apalagi ya saya jual nggak laku-laku Pak Ustadz, selalu gagal, selalu balik. Kenapa? Ya karena takut. Ya sudah, saya beli aja yang murah, nggak apa-apa. Orang mukmin nggak perlu takut, ya dapat murah, kemudian diruqyah secara syar'i, ditempati atau dijual lagi, sudah aman kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi penting sekali untuk belajar akidah yang benar, yang kuat sesuai dengan Quran Sunnah, agar ya mendapatkan diantaranya ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikati ala maqamu bihi min ibadatillah. Kita jadi mengerti malaikat, kemudian mencintai. Kan tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal malaikat, kita semakin sayang malaikat. Semakin sayang malaikat, mencintai malaikat atas apa yang mereka lakukan dari ibadah. Ibadah malaikat ibadah besar, ibadah yang sangat besar. Lah malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur saja berapa puluh ribu sehari mereka ibadah di situ, kemudian tidak kembali selamanya, ganti lagi. Subhanallah, betapa banyaknya malaikat, betapa agungnya. Ada yang diciptakan untuk sujud, tidak pernah kendor semangatnya, tidak pernah letih dan payah. Artinya itu bisa menjadi ya panutan kita. Kita semakin mencintai malaikat. Ditambah lagi mencintainya, apalagi ada malaikat yang bertugas beristighfar untuk kita. Untuk guru yang mengajarkan ilmu, untuk santri yang belajar ilmu, Masya Allah, kan semakin cinta malaikat. Ya, oleh karena itulah ditambah lagi mungkin yang keempat adalah merasa al-uns bil malaikah. Kita merasa senang dan terhibur dengan malaikat, walaupun kita seorang diri di sebuah tempat beribadah pada Allah, yang lain tidak mau ibadah, kita dimusuhi, kita tidak merasa seorang diri. Ada malaikat-malaikat Allah, ada malaikat-malaikat Allah. Taib yang juga
beribadah seperti kita, bahkan banyak yang bersama kita, termasuk yang menjaga kita. Jadi kita tidak merasa kesepian, ya, kalau kita memang mengerti tentang malaikat. Bapak-bapak rahimahullah, kemudian kita perlu diingat, ini tambahan dari saya nggak boleh ini loh, ini apa, jam menyesatkan tadi ya, jam depan, saya ngeliat jam depan ternyata Masya Allah, baik ya, kurang dikit ya. Sudah, jadi ada orang-orang yang tidak percaya malaikat. Apa itu malaikat? Biasanya orang-orang yang materialistik, tidak percaya kecuali benda, karena sudah menuhankan benda, merasa manusia itu kuat, apalagi dengan adanya revolusi industri, revolusi sains, sampai 4.0, sampai macam-macam, sampai robotik, sampai kecerdasan buatan, sampai bisa membuat robot manusia yang pembuatnya juga merasa takut. Ya, merasa takut nanti dikalahkan sama robotnya. Ini luar biasa ya. Nah, biasanya begitu-gitu itu banyak orang sudah tidak percaya Allah, menjadi ateis. Jangankan malaikat, Allah aja gak percaya gitu. Dan banyak orang tidak percaya malaikat karena gaib. Barang gaib nggak ada, nggak bisa dilihat, ya nggak ada gitu. Jadi ya sangat dangkal sekali, ya kasihan. Itulah dia sudah keluar dari fitrahnya dan berada dalam kesesatan yang sangat membahayakan. Nah, kalau orang tidak percaya berarti memang mendustakan Al-Quran, mendustakan Sunnah, mendustakan Nabi Muhammad. Mau apa? Ya kafir. Ya harus didakwai tentang Nabi Muhammad itu siapa, Quran itu apa. Baru setelah itu pasti akan percaya dengan malaikat. Ya. Nah, kalau orang mukmin bahaya, berarti sudah murtad, kan mendustakan Quran Sunnah. Tidak percaya Quran Sunnah karena tidak percaya malaikat. Banyak sekali Al-Quran, bisa surat Al-Fatir ayat 1, Al-Anfal ayat 50, Al-An'am ayat 93, Saba ayat 23, Ar-Ra'd 23, 24. Semuanya kan bicara malaikat, itu dianggap nggak ada. Terus ditakwil-takwil, itu hanya hanya unsur kebaikan dalam diri manusia misalkan ya. Ya terserah apapun, namanya menolak itu, namanya mengingkari, namanya mendustakan. Baik, kita lanjut dengan iman dengan kitab. Oh ya, al-iman bil kutub. Coba, al-kitab itu jamaknya kitab. Kitab itu maknanya maktub, fi'alun maknanya maf'ulun, wazannya fi'al, maknanya maf'ul. Kitabun maktubun, firasun mafrusun, ilahun ma'luhun, gitu ya. Jadi ilah itu maknanya yang disembah, kitab maknanya buku yang ditulisi, firasun ya namanya tikar yang digelar gitu. Mafrusun, maktubun. Taib. Yang dimaksud adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat untuk seluruh makhluk, sebagai hidayah untuk makhluk, agar dengan kitab itu makhluk sampai kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sesuatu ya, cita-cita paling tinggi yang disepakati seluruh manusia adalah ingin bahagia. Tapi betapa banyak orang tidak sampai ke sana karena tidak tahu jalannya atau mengingkari jalannya, nyari jalan sendiri sehingga tersesat. Ya, Bapak Ibu rahmatullah, mana tadi? Jadi mengimani dengan kitab-kitab Allah artinya makna iman bil kutub wa tasdiqul jazimu bi anna kullaha munazzalatun min indillahi azza wa jalla ila ibadi bil haqqil mubini wal hadil mustabini wa anna hadhil kutuba kalamullah azza wa jalla la kalama ghairihi
Makna iman bil kitab artinya mengimani kitab itu atas dikul jazimu, membenarkan dengan pasti bi anna, bahwa kitab-kitab ini kuluha semuanya, kullaha semuanya, munazzalatun diturunkan min indillah dari sisi Allah azza wa jalla ila ibadi kepada para hambanya, bil haqi dengan benar, dengan membawa kebenaran, al mubini yang jelas, wal hadi dan petunjuk, al mustabini dan juga yang terang, wa anna hadhil kutuba dan bahwa kitab ini kalamullah adalah firman Allah jalla azza wa jalla, la kalama ghairihi, bukan ucapan selain Allah. Ya, terus iman dengan kitab ya tadammanu umuran, berisi beberapa hal. Satu, al iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqo. Jadi kita mengimani kitab-kitab Allah itu artinya mengandung beberapa unsur. Unsur pertama berarti beriman bi anna nuzulaha min indillahi haqqo, bahwa turunnya adalah dari sisi Allah secara benar. Asani yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minha atau bima ulimna ismahu minha. Iman mengimani bima ulimna dengan apa yang kita sudah diajari, ismahu namanya, minha dari kitab-kitab. Kal Qur'anil ladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa Taurati dan Taurat allati unzilat ala Musa alaihissalam yang diturunkan kepada Musa. Wal Injili dan kepada Injil allati unzila ala Isa alaihissalam yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Wa Zaburi dan kepada kitab Zabur alladzi unzila ala Dawud yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Amma malam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmala. Nah, itu adalah iman secara rinci. Adapun yang kita tidak tahu maka imannya secara global. Wa amma malam na'lam ismah, adapun apa yang kita tidak mengetahui namanya, fa nu'minu bihi, maka kita mengimaninya ijmalan secara global. Jadi yang disebut namanya secara tertentu kita imani secara tertentu, secara rinci, secara rinci. Yang tidak cukup secara umum, secara global. Dan tidak ada kemungkinan dalam iman itu, tidak ada kemungkinan misalkan ya mungkin ya kitab Weda itu juga kitab yang diturunkan kepada seorang nabi. Tidak ada mungkin. Tidak, ya iya. Ya, yang ada keterangannya iya pasti, yang tidak begitu. Tidak ada kemungkinan dalam iman, dalam akidah gitu. Tidak ya tidak sampai ada buktinya, dan ternyata tidak ada buktinya, sudah mau itu sisa-sisa kitab dulu campuran ya nggak soal. Yang jelas bukan, tidak termasuk daftar yang diimani. Yang ketiga, tasdiqu ma shahha min akhbariya, membenarkan apa yang benar, apa yang sahih dari beritanya. Ka akhbaril Qur'ani, seperti seluruh beritanya Quran. Kalau Quran seluruh berita Quran itu pasti benar. Wa akhbari malam yubaddal, dan berita apa yang belum dirubah, au yuharraf atau diubah, minal kutubi sabiqati, dari kitab-kitab terdahulu. Kalau ada kitab-kitab terdahulu kok beritanya cocok dengan Quran, berarti itu sisa kebenaran. Kok berbeda dengan Quran, itulah yang sudah dirubah, gitu saja. Jangan dibalik-balik, nggak ada analisa yang lain. Kalau yang lain pasti sesat, keluar dari kebenaran. Yang keempat, apa isi beriman kepada Alkitab? Bapak Ibu rahimakumullah, al-amalu, mengimani kitab bukan hanya iman percaya, yakin, tapi mengamalkan. Mengamalkan itu juga bagian dari mengimani. Karena ingat definisi tadi, iman itu qaulun wa amal. Amal itu bagian dari iman. Jadi bukan hanya ngaku mukmin, bukan begitu. Yang konsisten dengan pengakuan, dengan ikrarnya, itulah mukmin. Nah, konsistensinya ya dilihat dari amalnya. Al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha, mengamalkan hukum-hukum yang belum dinasah, belum diganti dari kitab-kitab itu. Waridha wa taslim bihi, waridha wa taslimu bihi,
kita ridho dengan semua isinya, yang semua isi Al-Quran dan semua yang sesuai dengan Quran, wa taslimu bihi, dan pasrah kepadanya. Fahimna hikmatah am lam nafhamha, kita faham hikmahnya atau tidak faham hikmahnya. Fajami'ul kutubi sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim. Semua kitab terdahulu Bapak Ibu itu statusnya sudah dinasakh, diganti, dicabut masa berlakunya, diganti dengan undang-undang baru, kitab suci baru namanya Al-Quran. Jangan tahu sendiri kalau ada undang-undang lama dicabut, diganti dengan undang-undang baru, ya sudah namanya dicabut. Ini juga demikian yang berlaku yang paling akhir. Mansukhatun bil Qur'anil azim. Qala Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Al-Maidah 48. Kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad Alkitab Al-Quran ini bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadaihi, apa yang ada sebelumnya, minal kitabi, dari kitab-kitab, wa muhaiminan alaihi, dan menjadi hakim atas kitab-kitab. Muhaimin artinya ay hakiman alaih. Jadi Al-Quran ini berfungsi selain musaddiq, membenarkan yang benar, juga menjadi parameter, menjadi hakim, menjadi kata pemutus dalam hal-hal yang menyimpang dari Quran. Ya, menjadi hakim yang memutuskan atasnya. Wa ala dzalika la yajuzul amal, karena itu tidak boleh mengamalkan bi ayyi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah, mengamalkan hukum apapun dari hukum kitab terdahulu, illa ma sahha minha, kecuali yang sahih daripadanya, wa aqarrahul Qur'anu, dan diakui oleh Al-Qur'an. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, para takmir, para mahasiswa, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thamaratul iman bil kutub. Sekarang apa sih buahnya kita mengimani kitab-kitab Allah? Satu, al-ilmu bi inayatillah bi khalqih. Tambah lagi ilmu kita tentang kepedulian Allah, perhatian Allah terhadap makhluknya, manusia kita ini. Bihaitsu anzala likulli qaumin kitaba, di mana Allah itu menurunkan untuk setiap kaum satu kitab suci. Yahdihim bihi, dengan kitab suci itu Allah memberi petunjuk mereka. Maka ini adalah bagian daripada rahmat Allah, kemurahan Allah, karunia Allah kepada kita manusia, sehingga kita semakin cinta kepada Allah. Tak kenal maka tak sayang. Kedua, al-ilmu bi hikmatillah haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibuhum fi ahwalihim. Al-ilmu bi hikmatillah, mengerti, mengetahui, meyakini hikmah Allah. Ternyata Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Haitsu syara'a, di mana Allah memberi syariat, menetapkan hukum agama, likulli qaumin, untuk setiap kaum, ma yunasibuhum, apa yang sesuai dengan kaum itu, fi ahwalihim, dalam keadaan mereka. Dan Bapak Ibu, syariat-syariat sebelum Islam kalau diterapkan di zaman sekarang, zaman modern sekarang, itu tidak relevan. Sudah ketinggalan zaman, kadaluarsa, tidak memadai, tidak mencakup, karena juga tidak bersifat komprehensif. Berbeda dengan Al-Quran, disiapkan oleh Allah ya sebagai kitab paling lengkap, relevan sepanjang masa sampai hari kiamat. Karena itu tidak butuh nabi lain, cukup Nabi Muhammad, lalu dijaga kitab sucinya, lalu setiap 100 tahun, setiap 1 abad
ada ulama mujaddid 1 atau 2 atau lebih cukup, dan dijamin dengan adanya la yazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurru man khadalahum wala man khalafahum ya hatta ya'ti amrullahum 'ala dzalik. Jadi akan dijamin oleh Allah selalu tampil dari umat Islam satu kelompok yang berada di atas kebenaran dengan nyata, ya, dengan nyata menegakkan kebenaran, berdiri di atas kebenaran yang musuhi banyak. Tapi kata Nabi, bagi kaum yang firqah najiyah, kelompok Taifah Mansurah ini, tidak soal banyaknya orang yang memusuhi, orang yang menyelisihi, ya, orang yang membenci, nggak ada masalah. Dia tetap tampil dengan Islam yang benar. Itu dijamin. Entah di daerah mana, kota mana, nggak tahu. Pokoknya di seluruh bumi mustahil Islam itu punah. Malah dijanjikan akan menguasai seluruh dunia di akhir zaman. Dan sekarang ya sedang menuju akhir zaman itu. Bapak Ibu rahimakumullah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Termasuk dikabarkan oleh agama nanti ada perang besar antara Muslim dan Yahudi, dan batu, pohon semuanya akan berpihak kepada Muslim, ya, sehingga tidak ada tempat bersembunyi bagi orang Yahudi. Akan bicara nanti itu pohon atau batu, hei Muslim, nih loh orang Yahudi ngumpet di belakangku ini. Jadi itu luar biasa, akan terjadi. Ya, karena itu ya di antara hikmahnya kenapa orang Yahudi kok kumpul di sana? Ya kan nanti akan ada takdir yang pasti terjadi, perang itu. Walaupun kita tidak suka, tidak setuju, kan ada takdir yang harus dijalankan. Ya, sudah dipastikan oleh Allah dan akan terjadi. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk masing-masing kaum kami telah menjadikan dari kalian yaitu syariat dan manhaj. Al-Maidah 48. Yang ketiga, syukru nikmatillahi fi dzalik. Kita bersyukur, bisa mensyukuri nikmat Allah dalam hal ini. Adanya kitab suci itu nikmat Allah. Kecuali bagi orang yang masih dibutakan hatinya oleh Allah, buta, tidak bisa melihat kebenaran, sumun bukmun umyun, ya buta, tuli, bisu. Ya walaupun Quran terang benderang, masih saja ada orang masih buta, masih tuli, masih bisu, ya, terhadap Al-Quran. Bagi yang sudah dapat hidayah, maka Masya Allah, dia bisa betapa nikmatnya, nikmat Islam itu besar, nikmat kitab suci ini besar. Betapa banyak Bapak Ibu para peneliti, ilmuwan, profesor atau para pendeta ditugasi atau memang inisiatif bertugas untuk mencari kesalahannya, dia takluk, ternyata mendapatkan kebenarannya dan cahaya, lalu masuk Islam, lalu berubah menjadi dai yang luar biasa. Ini Masya Allah ya. Oleh karena itulah nanti mohon bisa di tanggal 27, 28, 29 Oktober ini di gedung depannya Matosannya di UM sana akan ada Islamic Fest. Banyak kajian, termasuk saya insya Allah akan menyampaikan agar aku lebih mencintaimu, agar aku lebih mencintaimu. Napa rada menarik ngoten ta? Ya emang menarik, isinya juga menarik. Agar aku lebih mencintaimu. Monggo bisa dihadiri, banyak ustadz yang ngisi. Salah satunya saya kalau nggak salah itu hari Ahad sore kalau nggak salah ya. Pagi ada mungkin sehari 3 kali, Ahad 3 kali, Senin, pokoknya ada di pembukaan resmi ya Islam Fest. Ya silakan, begitu nanti kita dapat silakan di-share. Dan ada bazar ya. Ada bazar, ada setan pesantren Al-Um di sana. Ya kita termasuk mendukung penuh acara itu. Acara yang bagus, semuanya anak muda semua yang jadi panitia. Ya anak-anak muda, mahasiswa. Ya, saya berharap nanti juga Qalbun Salim ini menjadi tersambung, baik masjidnya atau anak-anaknya dengan grup di luar yang
aktif sedang membentuk satu komunitas baru, ya, karena kita sangat prihatin terhadap gersangnya kampus-kampus dari ruh Islam. Taib, waktunya Masya Allah. Rukun keempat terakhir untuk pertemuan kali ini, al-iman birusul. Oh iya, jadi tadi ya judulnya insya Allah agar aku lebih mencintaimu. Itu penting sekali, termasuk kisah-kisah. Rukun keempat, iman birusul, dengan kepada para rasul. Ar-rusul jam'u rasulin, jamak dari kata rasul. Rasul artinya mursal. Mursal itu artinya bahasa Arab nih ya. Mursal itu ya diutus. Jangan mursal basa Jawa, arek mursal. Ya, sampean kenal fulan, kenal apa arek mursal? Arek mursal ke basa Pasuruan, arek nakal. Mulai Malang gak ngerti, ono ngerti mursal ora ya. Jadi mursal itu nakal gitu loh, enggak rudur, gak rudur, gak ungguh, gak akhlak. Arek mursal, begidakan dan seterusnya ya. Nah, ini mursal bahasa Arab, diutus, ay mab'utsun bi iblaghi syai', diutus untuk menyampaikan sesuatu. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini, man ukhya ilaihi minal basyari bi syar'in wa umira bi tablighihi, orang yang diberi wahyu kepadanya ya, dari bangsa manusia ini dengan sebuah syariat dan diperintah untuk menyampaikannya. Dan perlu diketahui, tidak ada seorang nabi atau rasul dari bangsa jin. Bangsa jin wajib beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi manusia. Umat Nabi Muhammad, bangsa jin beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran, dan belajar dari manusia. Belajar dari manusia, langsung atau tidak langsung. Ya, langsung atau tidak langsung. Tidak langsung ya seperti ini, kita ngaji di sini ya, yang hadir bisa saja ini jinnya banyak ya, yang hadir ngaji semuanya bisa. Seperti waktu Nabi baca Quran didengar sama jin, delegasinya terus ngomong, ya saya perwakilan kampung jin fulan dan seterusnya. Udah, kamu sampaikan dakwah ke mereka, kan langsung itu kepada Nabi. Nah, di sini tidak langsung, bisa juga langsung. Misalkan ada jin ngomong kepada saya gitu kan, ya bisa saja secara kemungkinan ya, secara akal, tidak, itu bukan hal yang mustahil. Walhasil harus hati-hati kalau ada komunikasi dengan jin, jangan sampai ternyata setan menggoda kita ya, kenalan ngaku akhirnya menyesatkan ya kan. Harus hati-hati ya, karena kan kita tidak tahu, dia melihat kita nggak melihat dia. Jadi begitu, kita lebih mulia, lebih tinggi dari jin. Buktinya Nabi dari manusia, bukan dari jin. Baik, Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Qala Allah Ta'ala fi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman surat Ahzab ayat 40. Ayat 40. Ya. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang kamu, tapi dia adalah seorang Rasul Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Wala takhlu ummatun min rasulin ya ba'atsuhullahu bi syari'atihi bi syari'atin mustaqillatin ila qaumi. Tidak kosong satu umat dari satu rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang independen kepada kaumnya. Au nabiyin, atau seorang nabi yuha ilaihi, yang diberi wahyu kepadanya, bi syari'ati man qablah, dengan membawa syariat nabi sebelumnya, liyujaddidaha, untuk memperbarui syariat itu. Qala Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul agar berseru sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Semua yang disembah selain Allah namanya tauhid. Ya, kalau makhluk hidup dia yang rela disembah. Kalau nggak rela kok disembah ya bukan tauhid dia. Sebenarnya terus siapa tauhidnya? Setan. Ada malaikat disembah, malaikat nggak merasa. Yang disembah sejatinya setan. Yang menggoda itu yang aku malaikat. Ya. Terus ada nabi disembah, nabi nggak pernah ngajarkan. Siapa sebenarnya yang tauhid? Ya setan. Karena pada dasarnya dia taat kepada setan, bukan kepada dalam penyembahan selain Allah itu taat pada setan, bukan taat kepada nabi itu. Jadi Nabi Isa disembah, Nabi Isa bukan tauhid, setannya yang tauhid. Kalau Fir'aun jelas tauhid karena dia memang ridho dan ngajak sembahlah aku, kan gitu ya. Aku tidak tahu ada Tuhan lain selain aku misalkan untuk kalian. Nah, itu kan namanya tauhid. Ya, Fir'aun itu tauhid. Siapapun yang seperti Fir'aun ya tauhid. Manusia yang seperti Fir'aun. An-Nahl 36, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada umat kecuali sudah ada di sana seorang nadhir, pemberi peringatan. Fatir 24. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu. Kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada hidayah, ada cahaya, para nabi menghukuminya. Jadi Taurat bukan hanya Nabi Musa saja. Setelah Nabi Musa ada nabi-nabi lain yang melanjutkan kitab Taurat itu, gitu loh ya. Makanya tadi syariat membawa wahyu baru, Rasul membawa syariat baru, Nabi melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Baik. Kemudian manhumur rusul. Rasul adalah qaumun ikhtarahumullahu ta'ala liyakunu wasitatan bainahu wa baina khalqi. Rasul adalah, ini muallif, ini ucapan muallif. Tadi itu kayaknya muqaddimah dari saya ya. Kaum yang dipilih oleh Allah agar menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya dalam hal menyampaikan ajaran. Wa dzalika bi iblaghim syar'ihi, yaitu dengan mereka menyampaikan syariat Allah. Wa ma yajibu alaihim lillah, dan apa yang wajib atas mereka untuk Allah. Wa ghairi dzalika mimma auhallahu ilaihim, dan menyampaikan yang lain dari hal-hal yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Awalur rusul Nuh alaihissalam, Rasul pertama Nabi Nuh, akhiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita baca tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kemudian juga tentang sebagai awal nabi Nuh, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Nuh disebut pertama kali di sini, kemudian nabi-nabi setelahnya, karena itu rasul yang diutus. Kemudian ada tambahan di dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis syafaat, bahwa di sana diterangkan oleh Nabi SAW, manusia di akhir zaman nanti di mahsyar akan mendatangi Adam agar Adam mau memberi syafaat. Lalu Adam merasa tidak pantas dan minta maaf. Lalu mereka mendatangi Nuh alaihissalam, lalu mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Gitu. Itu di hadis itu. Lalu disebut seterusnya, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi para Rasul itu siapa? Basarun makhlukun, manusia yang diciptakan oleh Allah. Laisa lahum min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Tidak punya kekhususan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Dia manusia diciptakan oleh Allah, tidak punya hak istimewa, unsur ketuhanan tidak punya, rububiyah tidak punya, uluhiyah tidak punya, kekuatan seperti Tuhan tidak punya, hak untuk disembah seperti Tuhan tidak punya. Fala yajuzul istighatsatu bihim, tidak boleh beristighatsah, meminta pertolongan di waktu gawat, darurat, waktu genting, waktu kepepet, minta kepada mereka, tidak boleh. Yang ada hanyalah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala du'ahum, juga tidak boleh berdoa meminta kepada
Nabi dalam kondisi biasa normal, bukan dalam keadaan gawat. Walan nadhru, juga tidak boleh nazar lahum untuk mereka. Kalau nazar untuk mereka artinya taqarrub kepada mereka. Nazar untuk Nabi Muhammad artinya biar dekat dengan Nabi Muhammad, artinya taqarrub gitu. Lewis dekat lah apa karepe? Ya Nabi lewis kenal aku, ya Nabi nulung aku. Kira-kira begitu logikanya. Ya, itu tidak begitu ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, para imam. Wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah, dan lain-lain dari macam ibadah, la yajuz sarfuha li ahadin minhum, tidak boleh mengarahkan ibadah ini kepada seorang pun dari Nabi. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf 188, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan Muhammad, Nabi diperintah oleh Allah. Muhammad katakan, ini bukti kalau Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak punya untuk diriku sendiri naf'an manfaat. Aku ngasih manfaat untuk diriku aja nggak bisa. Wala daran, ngasih mudarat nggak bisa. Illa masya Allah, kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, aku juga nggak tahu barang gaib. Kalau aku tahu gaib, termasuk tahu nasib, lastaksartu minal khair, niscaya aku perbanyak kebaikan. Wa ma masani asu, dan niscaya tidak mungkin aku terkena musibah sampai lari ke Taif, maunya ingin hijrah supaya dapat tempat, nggak taunya sampai geleceran gede ya, sampai waduh Nabi diusir, diarak, dilempari, sampai Nabi itu apa ya, akhirnya ngomong kepada istrinya, itulah kejadian yang paling menyakitkan dan beban yang paling berat dirasa oleh Nabi SAW. Kalau Nabi tahu barang gaib, bahwa kalau kesana akan mengalami itu, ini saya akan dihindari oleh Nabi, kan begitu ya. Tapi karena Nabi tidak tahu barang gaib, akhirnya ya terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk sebuah hikmah tentunya. Wa ma masanasu in ana illa nadhir wa basyir. Lalu saya ini siapa? Katakan Muhammad, aku ini hanya pemberi peringatan, hanya pemberi kabar gembira. Wis liqaumi yu'minun, kepada yang beriman. Jadi tidak layak Nabi disembah, tidak boleh, tidak ada unsur keistimewaan yang menjadikan layak disembah. Hanya milik Allah itu kalau hak untuk disembah. Iman kepada Rasul itu, Bapak Ibu rahimahullah, ada berapa unsur kandungannya? Ada 4. 1, mengimani bahwa risalah para Rasul itu hakun min indillah, adalah benar dari Allah. Dan ini yang diingkari oleh para filosof dan para pengagumnya, karena mereka nggak percaya ada Rasul, ada konsep Rasul, konsep wahyu itu nggak ada. Ya, mereka hanya kenal konsep berpikir, gitu saja. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, siapa yang kufur dengan satu risalah dari para nabi itu, satu aja nggak percaya, faqad kafara bil jami', maka telah kufur dengan seluruhnya. Misalkan Yahudi tidak percaya dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, nggak percaya dua, ya udah kafir, percuma kafir dengan iman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Daud, Nabi Yusuf, percuma. Begitu pula orang Nasrani iman dengan semua, satu aja nggak percaya, Nabi Muhammad nggak percaya, ya sudah percuma. Ya, dalam akidah Islam percuma, karena semuanya dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fanasara alladzina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad saja, si cindil, situ endil, ya, yang diingkari. Falam yattabi'u, ndak mau ngikuti. Hum mukadzibuna lil Masih ibni Maryam, maka mereka adalah mendustakan Yesus putra Maryam. Ghairu muttabi'ina lu aidha, berarti bukan mengikutinya, ya, walaupun ngaku, walaupun sampai nangis darah dalam mengakuinya misalkan, ya tetap tidak memenuhi syarat sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Li'annahu basyara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Isa mengabarkan setelah saya di akhir zaman ada Nabi Muhammad. Lu gak percaya, berarti kan sudah mendustakan semuanya. 2, al-iman bima ullimna ismah minhum, kita mengimani nama-nama nabi rasul yang diajarkan pada kita, seperti
ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh. Ini wajib diimani secara rinci, tafsil rinci namanya, dan lainnya. Mimman dzukira ismuhu fil Quran, dari yang disebut namanya dalam Quran. Wa man lam na'lam isma, yang kita tidak tahu namanya, minhum dari nabi dan rasul, nu'min bihi ijmala, kita mengimaninya cukup secara global dan tidak perlu ngarang-ngarang. Mungkin Buddha adalah seorang nabi misalnya, nggak ada, kemungkinan itu nggak ada. Ini akidah, gitu ya. Benar, iya, tidak gitu. Itu yang harus jelas. Yang ketiga, tasdik ma sahha anhu min akhbarihim, membenarkan apa yang sahih dari para nabi dan rasul, min akhbarihim, dari berita-berita mereka. Keempat, al-amal bi syariati man ursila ilaina minhum, mengamalkan syariat nabi yang diutus kepada kita dari sekian rasul. Itu siapa? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamur rusuli, yaitu penutup para rasul. Terakhir, samaratul imani birrusul, buah mengimani rasul itu apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Nomor satu, al-ilmu birahmatillah wa inayatihi bi ibadati. Kita jadi tahu, semakin tahu tentang rahmat Allah, tentang perhatian Allah, kepedulian Allah, keberpihakan Allah kepada para hambanya. Haitsu arsala ilaihim rusul, di mana Allah mengutus kepada hambanya para rasul, liyahduhum, untuk menjadi penuntun jalan, ila siratillah, agar bisa ketemu jalan Allah, wa bayyanu lahum kaifa ya'budunallah, agar bisa menerangkan kepada mereka bagaimana cara menyembah Allah, tidak dibiarkan sesat. Kedua, syukurullah ala hadhihi ni'mah, bisa mensyukuri Allah atas nikmat ini. Ketiga, mahabbatur rusuli alaihi wassalatu wassalam, kita semakin bisa mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, wa ta'zimuhum, bisa mengagungkan mereka, wa thana alaihim, dan bisa memuji-muji mereka. Tidak ada umat manusia beragama di dunia yang mengagungkan, mencintai, mengagungkan seluruh nabi kecuali umat Islam. Ya, itu fakta. Bahkan tidak ada yang membela Bunda Maryam kecuali Al-Quran dan umat Islam. Tidak ada yang membela Nabi Isa kecuali Al-Quran dan umat Islam, dari tuduhan orang-orang Yahudi. Baik, demikian alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, selesai kita kajian. Saya umumkan Bapak Ibu, pertama, Pesantren Al-Um sudah buka pendaftaran. Monggo putra putrinya untuk bisa didaftarkan di Pesantren Al-Um. Ada jenjang SMP, ada jenjang lanjutannya ya, program 6 tahun. Bisa juga ada di program lanjutannya. Kemudian tadi di Islamic Fest tanggal 27, 28, 29 Oktober. Jangan lupa ya, insya Allah di depan Matos sana, di IKIP sana, di gedung sana, insya Allah ta'ala. Kemudian ya banyak hal yang lain. Kalau nanti maghrib ada di YouTube kajian kita, majelis ke-10 tentang akidah Imam Syafi'i, syarah akidah Imam Syafi'i bersanad kepada Imam Syafi'i rahimahullah, tempatnya di Pandaan ya. Sampai berjumpa lagi insyaallah pada waktu yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.